kembali lagi di Hitam Putih. Saya masih bersama Pita Pink. Anda tolong hapus ingatan Anda ketika tadi Anda lihat saya pakai baju pink, itu tidak pernah ada ya. Tuh, Anda berhalusinasi ketika Anda lihat itu. Nggak ada itu salah TV-nya itu. Itu diedit ya, Mas? Itu edit, saya pakai hitam, diedit warna pakai Corel Draw. Karena kalau kita ketemu di tempat gym, Mas Dedi selalu pakai baju hitam. Nah, saya kalau gym kan tahu kan, ketemu kan pakainya hitam kan. Saksinya banyak loh. Saksinya banyak. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum, selamat malam. Perkenalkan, saya Cika Jessica. Saya ingin mencalonkan diri untuk menjadi duta Pita Pink, boleh? Saya pengen banget jadi duta Pita Pink, tapi ditawarinnya jadi duta bendera kuning. Sedih saya, mumpung ada, aduh. Apa kabar, Bu? Baik. Sehat. Sehat. Bu, saya jadi duta dong, Bu. Halo, Kak. Mas, jadi maaf ya, saya cepika-cepika dulu ya. Mbak Rinda, tolong dipertimbangkan lagi. Mbak Cika Saya pernah lucu bantu loh, Bu. kita loh dulu. Boleh nggak aja? Gimana, Bu? Waktu Oktober yang lalu kan juga bantu. Iya, sempat. Partisipasi. Partisipasi. Ya, tolong dipertimbangkan lagi lah. Kenapa? Foto makanan aja endorse dapat duit, gimana jadi duta? Oh, enggak. Ini saya free. Iya, nah. Supaya mengajak masyarakat untuk mendukung saya untuk menjadi duta Pita Pink. Dukung Cika Jessica. Iya, sempat berapa kali kan ikutan acaranya Pita Pink. Iya. Ya kan, Mas? Iya, udah kamu yang nanya deh kalau gitu. Hah? Saya nanya? Iya. Oh iya, ya udah ke Kak Dini ya. Sebagai artis, ini nanya harus gini ya. Sebagai artis, Kok jadi sombong sih nanyanya? masa ini calon duta? Duta itu nggak boleh Bukan sombong. Nggak boleh sombong. Nggak boleh. Aku maksudnya mah tegas, kelihatannya sombong ya. Iya. Gini, sebagai artis, apa yang mendorong Kak Dini untuk menjadi duta? Apa menghina dulu baru diangkat jadi duta gitu? Iya. Tuh duta Pancasila kemarin. Saya rasa vokalis Sila on Seven juga menghina Sila on Seven juga, makanya jadi duta Sila on Seven ya. Jangan-jangan kamu juga gitu ya? Saya nggak mau menghina. Maaf, ini kapan dijawabnya ya? Ya, yang pasti tadi udah Mas Dedi juga udah tanya, aku peduli gitu karena aku lihat perkembangan sekarang kalau penyakit kanker payudara itu penyakit yang sudah mematikan nomor 1 di Indonesia gitu. Untuk pasien perempuan terkena kanker. Ya, jadi aku berpikir aku nggak mau nanti kalau perempuan-perempuan Indonesia akan terkena penyakit kanker payudara tersebut gitu. Jadi aku mau karena yaitu aku pengen membagi ilmu pengetahuan aku untuk semua masyarakat. Luar Intinya biasa, sudah sharing, cantik ya. Intinya sharing ilmu. Oke. Sharing. Terus kalau misalkan ada yang kena kanker payudara gitu, terus udah gitu pengen berobat tapi nggak punya uang, bisa dibantu sama Pita Pink ini nggak? Itu kalau sekarang alhamdulillah pemerintah kan sudah punya program BPJS. Jadi untuk semua masyarakat diberikan jaminan kesehatan ya, juga termasuk untuk kanker payudara. Jadi memang Yayasan Kanker Payudara Indonesia atau Pita Pink ini tidak bergerak di bidang hilir, kami lebih di hulu. Artinya sosialisasi, edukasi, mobil mamografi, menjaga para survivor. Hanya untuk pengobatan memang sekarang ini semua kan pakai BPJS. Makanya masyarakat semua saya berharap menggunakanlah kartu BPJS itu ya. Emang kalau BPJS itu termasuk cancer? Mengcover juga untuk cancer. Mengcover untuk cancer juga. Tapi ada beberapa obat memang yang tidak ditanggung oleh BPJS di dalam formularium obat nasionalnya itu belum ditanggung. Nah, gimana itu? Kita sekarang lagi berjuang, mudah-mudahan ini menjadi kebijakan pada pasien kanker apapun kankernya ini supaya bisa di cover ya. Kemudian juga sistemnya kan antri panjang ya. Nah ini kalau bisa dipersingkat karena berkejaran dengan waktu antara kanker dengan sistem yang ada gitu kan, antri melalui beberapa proses begitu ya. Padahal harusnya kan dia langsung aja ke ahli bedah atau onkologinya kan ya gitu.
harus dilakukan. Jadi istilahnya sistemnya harus Iya, dibenarkan. kalau untuk cancer sebaiknya kita dorong untuk mempunyai sistem tersendiri khusus ya. Oke. Terus tadi dikatakan juga bahwa ada mobil mamografi. Iya. Nah, jadi ini mobil isinya Jadi memang karena program kami adalah di awal, di hulu, jadi kita ingin jemput bola. Tadi Mbak Dini juga ada bilang, kita nggak ingin ada lagi perempuan ataupun laki-laki yang terdiagnosa kanker payudara stadium lanjut. Karena apa? Karena kanker payudara pada stadium awal, dia bisa sembuh. Itu yang 98% dia bisa sembuh kalau di stadium awal. Jadi jangan khawatir, kanker hanya sebuah kata. Hanya kalau dia udah ke stadium lanjut, nah ini yang menjadi permasalahan yang harus pengobatan dengan macam-macam. saya mau nanya nih, pertanyaan saya gini, kalau misalnya seorang wanita kena kanker payudara lalu salah satu payudaranya harus diangkat, jadi bukan menjualannya saja tapi payudaranya harus diangkat, itu kan pasti buat wanita namanya payudara mungkin mereka pasti akan risih untuk diangkat ya, Iya. basicnya. Tapi pertanyaan saya, apakah bisa diimplan setelah itu? Sekarang udah punya satu sistem kedokteran yang nggak ada masalah bisa diimplan jadi. Bisa diimplan lagi Iya, kan? jadi dan sudah sangat canggih ya. Sudah Jadi sangat jangan canggih. jangan khawatir lah. Berarti soal bisa diimplan, bisa malah tambah ukuran harusnya kan? itu ada juga yang bikin gitu Nah, kan. ya kan, berarti intinya nggak usah takut lagi Nggak usah bahwa kalau takut diambil lah. nggak bisa Iya, diimplan gitu iya. kan? Dulu Ratri waktu masih 17 tahun ya, tapi dia waktu itu masih takut. Sehingga Ratri sempat kemana-mana dulu ya, Rat. Iya, Oke. Ini ada eventnya juga, boleh dikasih tahu silakan Mbak Oh iya, Rika. tanggal kan Oktober itu adalah bulan kanker internasional untuk payudara ya, seluruh dunia. Seperti Mas Dedi sama Mbak Cika kan pernah bantu kami juga tahun lalu. Nah tahun ini kita bikin lain Mas. Kita ngundang semua teman-teman pasien kanker payudara se-Indonesia yang akan Se-Indonesia? berkumpul nanti di tanggal 1 Oktober. Kita mau ada gathering dan tadinya kami target 400 apa bisa dapat. Ternyata sampai hari ini udah hampir 700 yang mendaftar. Wah, lebih. Dan mereka datang sendiri ke Jakarta. Dan Maksudnya untuk mereka datang bertemu sendiri itu mereka dari seluruh, dari terbang Aceh, dari Papua Barat. tanpa dibiayai Ambon. itu? Enggak. Mereka datang Sendiri. Saking ada satu semangat ingin kita bersama-sama ya, sharing. Dan pada hari itu kita akan mengundang juga para dokter-dokter. Jadi bisa ketemulah pasien sama dokter, bisa berkangen-kangenan. Artinya beliau-beliau lah yang menolong kami ya. Saya kalau lihat dokter malah serem loh, nggak kangen loh kalau saya tuh Masa? lihat dokter. Kita bisa hidup lagi jadi kita kangen dong. Oh iya. Kita kan bisa terus hidup seorang jadi karena beliau. Oke. Di sini juga katanya ada keluarganya. Mbak Dia. Dia dari Dia, ya. mamanya dia ya. Mana mamanya Mana dia coba? ada ya. Ini yang luar biasa nih. Oke, jadi yang mendampingi sejak pada saat awal, pada saat tahu rasanya gimana? Takutkah? Bingung, takut. Ya pertama tahu ya saya terkejut juga, takut, bingung gitu, mau berobat kemana gitu. Karena diahnya nggak mau diajak ke dokter, ke rumah sakit gitu. Tapi mamanya membantu luar biasa. Tapi ibu selalu mendukung ya untuk ke dokter Iya. dan sebagainya ya. Iya, mau jadi saya ikutin, dia mau ke alternatif, saya bawa juga gitu. Oke, tapi dengan sekarang sudah lebih baik? Alhamdulillah sudah lebih baik, sudah bisa berjalan lagi, sudah bisa jalan lagi ya. aktivitas sedikit-sedikit sudah bisa. Oke, baik. Terima kasih banyak ibu. Ya. Terima kasih banyak buat Ratri dan Nova buat pengalamannya dan sebagainya ya. Dan ingat kalau misalnya Anda sakit, saya berkali-kali mengulangi hal ini, sakit apapun itu, kalau Anda merasa sakit dan sebagainya, ke klinik bukan ke klinik. Ya, ke klinik bukan ke klinik. Jadi jangan alternatif-alternatifan. Nah, pokoknya ke dokter dulu, tanya dokter, selesaikan dengan dokter. Oke, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.